poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming mama, mama, mama. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Juleha dengan NIM 213020204012. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT untuk memenuhi tugas mata kuliah kriminologi. Baik, di sini PPT saya akan membahas tentang teori konflik sosial. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu kriminologi radikal, kemudian kriminologi kristis, kemudian kriminologi liaristis, kemudian kriminologi feminis. Baik, yang pertama, kriminologi radikal. Perspektif konflik saat ini telah berakar pada kriminologi radikal, di mana kejahatan terjadi akibat kondisi sosial yang hanya memberdayakan orang kaya dan mengabaikan mereka yang kurang beruntung. Hal ini disebut sebagai kriminologi baru dan kriminologi kristis, sama seperti kriminologi Marxis. Kemudian kriminologi radikal dibagi menjadi dua. Yang pertama itu Marxisme struktural. Marxisme struktural ini adalah suatu sistem untuk mempertahankan kekuasaan seseorang di dalam hukum. Kemudian yang kedua ada Marxisme instrumental, yang di sini menjelaskan tentang melihat hukum pidana sebagai alat untuk mengendalikan orang miskin untuk menjadi kekuasaan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, kriminologi kristis. Banyak penulis menggunakan frasa kriminologi yang kritis sebagai bahan rujukan perspektif teori tentang kejahatan yang terjadi karena perbedaan ekonomi, sosial, budaya, dan politik suatu kelompok. Pada bab ini mengikuti konvensi itu, namun beberapa teori membedakan antara kriminologi kristis dan kriminologi radikal. Menurut Gresham M. Shikes menjelaskan lebih lanjut bahwa kriminologi kristis menjelaskan bagaimana suatu hukum pidana digunakan dalam masyarakat dan bagaimana sebenarnya hubungan norma pada suatu perilaku seseorang. Kemudian yang ketiga ada kriminologi realistis, yang dimana kriminologi realistis ini berfokus pada suatu kekhawatiran terhadap kejahatan, contohnya kejahatan jalanan, rasa takut, dan kejahatan lain sebagainya. Kemudian kriminologi realistis kiri umum dianggap sebagai dengan realistis kiri, yang juga disebut realisme radikal atau realisme kritis, tetapi cenderung menjadi diri menurut teori radikal awal dan teori Marxisme. Tujuan utama dari teori realisme adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan tertib melalui penekanan pada keadilan sosial. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kriminologi feminis, yang dimana arti feminisme sendiri adalah bagaimana cara pandang kita melihat dunia, bukan orientasi seksual. Dalam teori ini, para feminis menggabungkan perspektif mental wanita terhadap isu sosial yang sensitif, khususnya pada seorang wanita. Menurut teori pendekatan feminis, pria memiliki lebih banyak kesempatan dan kekuasaan, khususnya bagi penganut sistem patriarki. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara pria dan wanita semakin besar. Misalnya dalam penggabungan keputusan dalam sidang sosial yang tidak jarang terjadi terhadap merujuk pada pelecehan seksual. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya tentang teori konflik sosial yang 4 tersebut. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.